Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Blessed New Year 2022. Ya, kita welcome the New Year with a joyful heart, with a hopeful heart. Dan kita tahu bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi kita bisa hidup sampai saat ini, bisa bernafas sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara-saudara. Oke, welcome all. Today is a full house. Dan I know that semuanya excited untuk mendengarkan apa yang kira-kira Tuhan akan katakan pada tahun 2022 ini. Oke, are you ready? Nah, setelah saudara-saudara tahu selama 2 tahun kita mengalami pandemik, kita melihat ya bahwa Tuhan sungguh memelihara umatnya. Baru saja saya berbincang-bincang dengan salah satu congregation jemaat kita yang seorang pilot, dan dia berkata bahwa dia harus pergi ke sana kemari. Dunia penerbangan lagi hancur, lagi banyak yang kolaps, banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi dia justru ditambahkan pekerjaan. Wah, ini luar biasa sekali, in the midst of crisis, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Dia memberikan anugerah, bahkan saat ini boleh beribadah bersama-sama dengan anak dan istrinya di tempat ini. Itu merupakan suatu anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa berada di tempat ini, bisa mengikuti ibadah online ada di tempat ini. Bukan berarti saudara, bagi saudara yang ibadah online, yang lagi ada di YouTube maupun dimanapun saudara berada, you are blessed as well wherever you are. The anointing of God is the same. Oke? Tetapi untuk saudara yang ada di tempat ini, yang bisa merasakan ibadah offline, you know it's different. Okay? There's a different anointing. Karena apa? Ini adalah corporate anointing. Semuanya boleh berada di tempat ini. Dan satu sama lainnya boleh memberkati satu dengan yang lainnya. When I see your face, waktu saya melihat muka saudara ada di tempat ini, itu merupakan sukacita yang besar bagi saya. Merupakan suatu anugerah yang besar bagi saya. Amin? Amin? Because this is what it's supposed to be. Oke, kita saudara-saudara seiman berkumpul bersama-sama. Oke, bukan hanya itu saja, kita bisa merayakan Natal kemarin bersama-sama saudara-saudara 2021. Bahkan secara hybrid kita bisa merayakan Natal. Kita sering meremehkan betapa berharganya ibadah seperti ini. Sometimes kita kurang appreciate gitu loh. Kalau saudara-saudara tahu gitu ya, banyak tempat yang masih belum mengadakan ibadah. Bahkan kalau kita bisa mengadakan ibadah, ini benar-benar. Tadi Bro John tadi itu ada di depan, dia bilang ini pastor ini sebenarnya banyak liability-nya. It's true gitu loh. Bisa aja kalau kenapa-napa, kalau ada yang terpapar segala macam. Banyak sekali pertimbangan demi pertimbangan ya, yang kalau kita pertanyakan itu jadi merupakan suatu hal yang kita nggak akan pernah tahu karena standarnya pun nggak jelas. Pakai standar yang mana? Kita juga bingung. Bahkan selama 2020-2021, beberapa kali kita harus ibadah full online. Saudara tahu kan karena apa? Ikuti aturan pemerintah. Saudara bisa melihat semua aturannya nggak ada yang jelas. Semuanya ini rapuh mendadak tatanan di dunia ini menjadi rapuh. Everything is confused. Terus kemudian kita juga melewati pada tahun 2020, saudara masih ingat apa tema tahun 2020 semasa kita mengalami pandemik? Is declaring and seeing good. Justru kita tidak mau declare apa yang kita lihat, tetapi kita declare apa yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kepada kita, yaitu Mazmur 91, dideclare dan terbukti bahwa Tuhan menjaga umatnya. Tidak ada yang kolaps meninggal. Oke, kita tahu bahwa ini adalah semua karena perlindungan Tuhan. Kalau saudara masih bisa menarik nafas, rasanya enak sekali. Ini adalah anugerah daripada Tuhan, saudara. Amin, amin. Dan saudara, pada tahun 2021, di mana pandemi waktu itu sedang ibaratnya virusnya gitu ya, lagi mengamuk, katanya varian Delta. Sebelum varian Delta, itu ada satu gelombang, yaitu setelah Natal waktu itu, kita langsung bilang bahwa the year of the kingdom of God. Amin. Tahun kerajaan Allah. Di mana ada kebenarannya, ada damai sejahteranya, dan ada sukacitanya di tengah pada saat dunia lagi bersedih.
di mana dunia lagi mengalami kekacauan, justru kita declare is the year of the kingdom of God. Oke? Dan saudara-saudara kalau mau tahu, saya sendiri mengalami mujizat sudah berkali-kali gitu ya. Dalam kantor saya sendiri sudah 2 kali kena gelombang pandemi. Ini my partner is here gitu ya. He can testify juga ya. Kita udah mengalami 2 kali gelombang pandemik. Saya dan istri saya sendirian yang ada di kantor tidak kena sama sekali. Semuanya rata kena semuanya. It's very very mind boggling. Saya nggak pernah tahu ini ceritanya bagaimana. Oh, pastor nantangin nih virusnya gitu. No, saya mengikuti protokol nggak? Yes, saya mengikuti protokol. Tapi siapa yang tahu gitu kena dari mana? We don't know, ya kan? Tetapi kalau saya cuma melihat bahwa Tuhan melindungi saya secara tubuh, secara keluarga. Tuhan lindungi semuanya. Oke, kantor saya kena lockdown 2 kali. Basically itu hilang 2 bulan, hampir 3 bulan, saudara-saudara. Saudara mikir kan gitu, ini kantor kalau nggak jalan, saya baru perusahaan masih baru, gimana caranya? 2020 dibanding 2019, percaya apa enggak saudara-saudara? Tahun 2019 omset saya dibanding tahun 2020 itu naik 2 kali lipat. Semasa pandemik. Saudara kan wondering kan, kemarin itu parah banget, bisnis sudah ancur-ancuran. Gimana caranya surviving 2021 kemarin? 2020 ke 2021 omset kita naik hampir 3 kali lipat. In the midst of pandemic, saya kemarin pas ngitung sama partner saya bingung, ini cuman kebaikan Tuhan. Kantor kita expand di tengah-tengah lagi pandemik. It is not what the world is supposed to be. But kita tidak mengikuti tatanan dunia ini. Kita mengikuti tatanan kerajaan surga. Karena kita adalah orang yang percaya. Amin. We are a believer. Okay? We are the member of the kingdom of God. Amin. Di mana Tuhan menambahkan segala-galanya. Pada saat kita fokus kepada Yesus. Kepada pekerjaan yang telah sempurna di atas kayu salib. Di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah badai. Kita lihat kepada Tuhan Yesus. Kita tahu kapal kita tidak mungkin tenggelam. Amin. Amin. Dan dunia punya aturan protokol tertentu lah menghadapi pandemi. Yet, gereja Tuhan berdiri di dalam tatanan dan berdiri di atas kerajaannya. We are in the kingdom of God. Oke? Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat hal ini ya, tahun ini kita masuki masa yang tidak menentu. You know what I see? I see chaos. Saya melihat dark, saya melihat kabut di depan. Tahun 2022 is chaos, is darkness. Tetapi saudara-saudara, jangan kalau kita melihat dari kacamata dunia, kayaknya wah, dengar-dengar katanya Omikron sudah masuk, ya kan? Parah banget ya, penularannya katanya jauh lebih cepat gitu ya. Oke, saya nggak tahu gitu ya, bagaimana apa yang terjadi, nanti ekonominya bagaimana gitu ya. Yet Tuhan tetap berikan janjinya kepada kita seperti yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kita percaya akan janji Tuhan. Bukan kepada apa yang dunia atau analis janjikan. Karena analis bisa memberikan janji, oke, orang-orang bisa memberikan prediksi, tetapi yang bisa memberikan kepastian adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang dapat memastikan segala-galanya. Dan hal ini, tahun ini, Tuhan berikan suatu tema yang cukup unik, yaitu kita melihat bahwa gereja Tuhan bukanlah gereja yang sama lagi seperti sebelum pandemi. Gereja Tuhan ini adalah gereja yang baru. Kalau dunia punya istilah new normal, the new normal, oke, dahulu itu udah normal yang dahulu tidak bisa diterapkan lagi. Kita harus mengikuti protokol yang baru. Bagaimana dengan gereja Tuhan? What about the house of God? What about his temple? Bagaimana? Apakah gereja Tuhan ikut dengan new normal? Oke? Apakah gereja Tuhan mengikuti dengan kerajaan atau apa yang pola dunia ini? Oke? So, are you ready to know what's the theme of this year? Oke, semua lampu boleh dimatikan. Sit back and watch.
Namanya agak ribet dikit ya. The year of glory of the latter house. Bukan latter house, latter house. Jadi kemuliaan dari rumah yang kemudian. The house of God is experience change. Sedang mengalami perubahan, sedang mengalami transformasi. Dan Tuhan telah mempersiapkan rumah Tuhan untuk menghadapi the new normal ini. Dan ada kemuliaan di sana. Saudara-saudara tahu kemuliaan itu adalah manifestasi daripada kebaikan Tuhan. Manifestasi daripada anugerah dan kebaikannya. Itu adalah kemuliaan daripada Tuhan. Oke? Dan saudara-saudara tahu bahwa tahun di Israel, tahun dari semenjak 2021 kemarin, September 2021 kemarin, pada saat Rosh Hashanah, tahunnya adalah tahun 5782. Itu namanya tahunnya di Israel, yaitu tahun P, Bet. Bet itu di huruf yang tadi, di depan yang kayak itu, kayak huruf G, itu, G terbalik. Itu adalah huruf Bet atau Bet. Itu artinya adalah rumah atau bait Tuhan. Oke, the house. P, Bet. Oke. Saudara tahu bahwa pada saat di huruf pertama daripada Torah atau Taurat, yaitu di kitab Kejadian, pada mulanya bahasanya in the beginning adalah Bereshit. Bereshit. Bereshit itu dimulai dengan huruf Bet atau Bet. Very interesting, sangat menarik karena seharusnya huruf pertama daripada alfabet daripada Ibrani itu harusnya huruf Alef. That's right. Huruf Alef, dan huruf terakhirnya adalah huruf Taf. Alef adalah yang permulaan, Taf adalah yang terakhir. Alef, Taf itu adalah Yesus. Karena dialah permulaan dan yang akhir. Tetapi Alef itu berkata mengenai Bapa, sedangkan Bet berkata mengenai anak, mengenai Yesus. The house without Jesus, there is no house. Saudara kalau lihat huruf Bet, itu ada namanya bawahnya, ada namanya temboknya, ada namanya atapnya. Kalau saudara bangun itu kan tidak mungkin kan, cuman fondasinya doang. Pasti ada temboknya, ada atapnya kan. Oke. Pada mulanya alam ciptakan, the heaven and the earth. Langit di atas dan bumi di bawah. Ada dasarnya, ada atasnya. Dan saudara tahu siapa yang menciptakan itu? Yesus ada. Tanpa dia tidak ada yang diciptakan. So Bereshit, Bar, Resh, kata tengahnya itu ya, Resh, itu adalah kepala. Bereshit itu adalah permulaan. Tetapi saudara ambil yang pertama, Bet, dan yang terakhir itu huruf koma di atas itu Yod. Oke? Terus kemudian ada huruf Taf di belakang. Taf itu melambangkan apa? Salib. Oke? Huruf Bet, Yod, Taf. Namanya bait. Bait itu adalah rumah. It's the temple of the Lord. Hal yang paling penting yang ada di seluruh Israel yang menjadi pertikaian sampai saat ini di negara Israel adalah mengenai the temple of God. Saudara kalau mau lihat garis daripada profesi daripada dunia ini, itu adanya saudara ngelihatnya lewat Israel. Saudara mau tahu timeline-nya dunia ini sampai kapan gitu, pingin tahu di ending-nya dunia ini, saudara ngelihatnya ke Israel. You don't see any other karena Israel itu is the chosen nation. Tuhan sendiri telah memilih. Kita tahu bahwa Yesus itu pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah Bapa karena pada mulanya adalah di kitab Yohanes 1 ayat pertama dan kedua, pada mulanya adalah firman. That's right. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dia sendiri, Yohanes katakan bahwa Bet atau firman itu, Bereshit itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu, Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesua. Saudara-saudara, setiap rumah itu dibangun
Kalau dikatakan di Ibrani 3 pasal 3 ayat yang keempat, setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Saudara jangan berpikir bahwa gereja ini dibangun karena saya. Karena saya bukan ahli bangunan. Saya memang punya background bangunan, betul. Saya seorang saya nggak practicing architect. Saya punya perusahaan arsitek. Sudah saya tutup by the way. Saya punya perusahaan building material. I know about buildings. I know about banyak hal mengenai building. Saya dulu sekolah di sekolah arsitek. Tetapi dikatakan ahli bangunan segala sesuatu bukan kita. Ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah sendiri. He is the one. Saudara kalau tahu kata bed itu ya, aslinya itu ada titik di tengah sama yang nggak ada titik di tengah. Ada titik itu menandakan ada orangnya yang ada di tengah. Oke? Nah, kalau dikatakan di Yohanes, kitab Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di sana adalah tabernakel atau dia mendirikan baitnya di tengah-tengah kita. Amin. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jesus coming down to earth, dia bertempat tinggal di sini, dia berumah di bumi ini, dia turun dari surga rumahnya, turun ke bumi ini untuk menjadikan kita semua supaya kita punya rumah di surga. Our house is not here. Our house is in heaven. Saudara tahu itu kan? Heaven itu harus di-filled, harus dipenuhi. Harus dipenuhi oleh siapa? Oleh saudara dan saya. Tuhan punya rencana untuk bersama-sama dengan Yesus. Nggak enak Yesus sendirian di rumahnya, kosong. Dia sama saudara-saudara sama saya, bersama-sama berada di sana. Menikmati surga. Amin. Untuk sementara itu saudara di sini transit. Ini rumah saudara sementara. Amin. But the real house, if you want to know, inilah rumahmu. Inilah rumah Tuhan. GBC is the house of God. And the glory is in the latter house. Dikatakan the glory is not in the former house. Bukan rumah yang sebelumnya. You know the latter house, rumah yang kemudian. Tuhan Yesus berkata, aku akan merubuhkan bait Allah ini. Dan dalam 3 hari akan aku bangun kembali. That is the former house, dia mau rubuhin. So who is, bukan pertanyaan, bukan apa rumah yang baru itu. Tetapi siapa rumah yang kemudian itu. Siapa rumah yang kemudian itu? Siapa rumah yang kemudian itu? Yesus. Yesuslah rumah yang kemudian itu. Gereja Tuhan adalah tempat di mana Yesus itu bersemayam. Sebab itu kita berkumpul bersama-sama di tempat ini membicarakan yang punya rumah. Bukan membicarakan tentang saya sama Pastor Lita. Bukan gosipin pastornya atau leadersnya. Tapi kita kepoin bersama-sama Yesus. Kita kepoin lah. Kalau IG kan kepoin IG gitu ya. Kita kepoin gitu. Kita kepoin siapa? Kepoin Yesus. Paling aman. Yang mau kritik sendiri. Yesus gak beginilah. Dia gak ini gitu. Kita ini cuman ada di sini untuk bantuin ngisi rumah. Karena Tuhan Yesus, dia gak mau dia di rumah ini sendirian. Dia ini tahu bahwa banyak orang yang memerlukan rumah. So many people need a house. So many people need a house. That's why He built the house. Allah membangun rumah untuk menerima orang yang hilang. Jiwa yang terhilang. Orang itu perlu rumah. Amin. Nah, saudara, gereja bukanlah berbicara mengenai gedung. Sekali lagi saya bicarakan, gereja bukan berbicara mengenai gedung. It's not about, ya kita perlu gedung nggak? Ya perlulah gitu. Kalau nggak kita nanti bisa khotbah di jalanan, terus kemudian taking Holy Communion, duduk di jalanan, nggak asik kan gitu loh, panas gitu kan ya. Saya kalau kepanasan saya langsung ngeblank. By the way gitu nggak bisa ngomong saya. Tapi kita dikasih tempat yang luar biasa
ber-AC, ya kan? Kita enak, kita duduk, kita mendengarkan. Why? Because karena Tuhan Yesus sendiri ini adalah rumahnya. Gedung ini yang dimaksud tempatnya adalah manusianya, orang-orang yang dikasihi, yang ditebus oleh darahnya sendiri. Yang dimaksud dengan the latter house adalah gereja daripada Tuhan, orang-orang yang percaya, yang dikasih oleh Bapa, the beloveds of the Lord, who are placed in the beloved. That's why kita ngomong sama-sama kalian, beloved, you are the latter house. GBC, this is mimpi itu bukan untuk gereja lain, tetapi untuk GBC, saya harus katakan bahwa the latter house is you. Tuhan mau membangun gerejanya. Karena Tuhan yang membangun gerejanya, bukan? Dikatakan Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. I will build my church. Pastor Yudi, Pastor Lita, ini bukan gerejamu. This is not your church. This is not for you to build. This is for me to build. Tapi dia pakai tangan saya, tanganmu, tangan Pastor Fedri, tangan para leaders, tangan para volunteers to build this church. Is God a good God? Tuhan itu Tuhan yang baik. Yesus, itu adalah Ben Elohim, anak daripada Allah sendiri. Ben, tahu? Kalau anaknya Pastor Fedri, Ben, manggilnya Benjamin, the son of the right hand. Tapi ini Ben Elohim, anak daripada Elohim. Kalau saudara menggabungkan Aleph dan Bet, Allah dan Bet, Allah berada di dalam rumahnya. Saudara ketemukan kata Ab. Ab itu artinya Bapa. Yang kita sering sebut sebagai Abba. Oke? Nah, kita gabungkan Aleph Bet dengan Ben. Ya. Jadi Eben. Eben artinya the stone, batu. Eben Hezer. Oke? The stone. Eben. Nah, Eben itu artinya batu yang ditolak. Batu yang ditolak oleh orang-orang menjadi batu the cornerstone, menjadi batu penjuru. Orang di dunia semua menolak. Kayak begini, ngapain sih? Lagi tengah-tengah pandemi mikirin, jangan mikirin gereja dulu lah. Mungkin ditolak. Idenya mungkin ditolak. Ngapain mikirin gereja? Ngapain mikirin offline gitu? Gak ada gunanya. Kamu mikirinlah keluargamu dulu dong. Mikirinlah kesehatanmu dulu dong. Mikirinlah bisnismu dulu dong. No, the Lord said, when you prioritize my church, I will take care of your house. I will take care of your business. I will take care of your family. Jangan salah saudara, spiritual priority is number one. Then everything will be taken care of. Ini berkaitan dengan tahun sebelumnya saudara. Jangan saudara kira ini ceritanya nggak bersambung. Ini continuous story. No Way Home mungkin stop sampai di situ triloginya. Tetapi masih ada lagi Marvel Phase 4. Masih ada lagi Doctor Strange. It's getting stranger now. By the way, saudara, tahu nggak? Boy, pada saat Yesus itu kedatangan pertamanya, dia ditolak. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Bahkan saudara, banyak peristiwa-peristiwa besar. Ini by the way ya, tahun 5782 ini adalah tahun Syabat atau tahun Shemitah. Tahun Shemitah itu cycle 7 tahun. Setiap 7 tahun itu tahun Sabat. Tahun perhentian. Pada saat perhentian ada aja kejadian. Saya sebelum mengakhiri tahun ini ada kejadian dalam keluarga kita juga. Di awal tahun ini ada lagi kejadian lagi. Banyak sekali kejadian. Saudara tahu di tahun kurang lebih 588-587 sebelum Masehi. Itu yang terjadi adalah Yerusalem itu jatuh ke tangan orang Babylon. Dan bait suci pertama dihancurkan. Dan bait sucinya Salomo dihancurkan habis total. Oke? Dan kedua, itu 588-587 itu adalah tahun Syabat. Di tengah tahun Syabat dihancurin sama Tuhan bait sucinya. Wow.
Saudara tahu nggak penghancuran yang bait suci yang itu kan bait suci yang pertama dihancurkan. Dihancurkan lagi. Yaitu pada zaman Romawi, penghancuran bait suci kedua. Tahun 69 sampai 70 sebelum Masehi. Dan itu adalah tahun Sabat lagi. Wondering. So what happened ya? What happened? Kenapa mesti dihancurkan? Tahun 587 pada pemerintahan pada waktu itu pemerintahan Raja Yoyakin. Waktu itu yang terakhir. Sebelum bait suci benar-benar total dihancurin dan semuanya. By the way, Yerusalem sama bait suci itu udah dirampok atau dihancurkan 3 kali. Jadi selama pemerintahan Babilonia, kurang lebih 70 tahun yang pertama terjadi penghancuran Yerusalem. By the way, dulu Israel terbagi 2. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel 10 suku di utara yaitu kerajaan Samaria. Dan kerajaan yang berikutnya yang cuma 2 suku itu yaitu kerajaan Yehuda. Yaitu di mana di sana terletak Yerusalem. Terletak bait suci yang ada di sana. Dan bait suci itu dihabisin. Kita lihat bersama-sama di 2 Raja-Raja 24 ayat 13 sampai 14. Dikatakan ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan. Ia itu adalah bangsa Babylon, Raja Nebukadnezar waktu itu. Barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Jadi rumah Tuhan, istana raja habis semuanya. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo. Raja Israel di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 10.000 orang tawanan juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Jadi yang ditinggal di Yerusalem siapa? Orang-orang lemah. Yang dibawa ke sana siapa? Semuanya. Orang-orangnya dibawa semua, ahlinya, profesornya. Makanya orang Israel itu kesebar banyak di seluruh negara. Ini karena banyak dibawa-bawain. You know, Israel in China even. Banyak saudara-saudara. Israel itu ada di Afrika juga. Itu kok ada juga. By the way, tapi kerajaan Babylon itu adanya di Timur Tengah ya. Dulu yang berkuasa kerajaan Babylon, Media, dan Persia. Waktu itu. Oke? So ini terjadi banyak sekali pembuangan. Mereka itu disebar-sebar sama Tuhan. Oke, sebar-sebar. Kemudian yang terjadi yang the final burning. Sampai habis semuanya gak kelihatan. Sampai rata semuanya bait sucinya itu. Bahkan fondasinya pun gak ada. Di 2 Tawarik 36 ayat 18 sampai 20 dikatakan bahwa seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai apa? Kerajaan apa? Persia berkuasa. Jadi yang take over itu kerajaan Persia. Setelah kerajaan Persia ada, barulah mereka semua eksodus. Mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi ke Israel. Itu karena apa? Karena Tuhan yang suruh dan itu tepat 70 tahun lamanya. Amin. Nah, apa sih hubungannya dengan kita sekarang? Saudara kalau bayangkan ya, selama ini kita ini sudah kayak orang-orang yang kebingungan. Kita ini waktu pandemi datang itu udah kayak orang-orang tawanan, semuanya dihancurkan. Terutama bukan hanya negara, tetapi gereja Tuhan waktu ditutup pada bingung semua. Dan by the way, kata Babel atau Babylon artinya kebingungan. Babel adalah confusion, kebingungan. Saudara, ini seperti keadaan saat ini. Yang terjadi udah api di mana-mana. Semuanya ada api. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha. Semuanya udah kayak kebakaran. Semuanya dibawa, semuanya kayak orang tawanan. Saudara ada di rumah terus kayak orang tawanan bukan? Bener, ya kan? Selama kurang lebih 70 tahun. Akhirnya mereka kembali dari Babel, dari Babylon. Dan setelah itu
di-appoint atau ditunjuk seorang leaders yang namanya Zerubabel. Namanya aja menarik, Zerubabel. By the way, ini adalah cucu daripada raja terakhirnya, Yoyakin. Ini cucunya. Dia ini cucunya ditempatkan pakai nama Zerubabel. Artinya saudara kalau tahu Zerubabel, Zeru itu dari kata Zara yang artinya to sow. Jadi ditebarkan di dalam kebingungan. Nanti saudara akan melihat nama-nama ini artinya apa. Oke, Zerubabel. By the way, zaman dulu orang Israel kalau pergi kemana-mana itu dituntun sama apa? Tiang awan dan tiang api. Tapi habis itu setelah bait suci itu ada dan ada tabut di sana, hadirat Tuhan diam di dalam tabut itu sendiri. Di dalam ruangan Maha Kudus. Dia nggak kemana-mana. Tapi selama tabut itu lari kemana-mana, disitulah hadirat Tuhan berada. Nah sekarang saudara-saudara, kita waktu mereka dibuang ke Babylon, dihabisin semuanya, tabutnya nggak ada. Tempelnya nggak ada. Saudara bisa bayangkan nggak? Nggak ada gereja, nggak ada apa. Ya kan? Dulu nggak ada internet saudara, nggak bisa saling ngomong WA-an. Gereja ada nggak? Gereja nggak bisa saudara. Nggak ada cara orang benar-benar gerejanya nggak ada. The temple is no more. No temple. Temboknya aja udah nggak ada. City-nya udah rata sama tanah. Nggak kelihatan mana negaranya, mana tempatnya. Nggak ada, benar-benar gone. Saudara bisa bayangkan ya. Gerejanya nggak ada, tempelnya nggak ada, negaranya nggak ada. Nggak ada yang namanya the presence of God secara fisikal itu nggak ada. Nggak kelihatan. Bukankah kita sekarang ini berasanya mirip kayak begitu? Gerejanya online, kita nggak tahu hadirat Tuhannya gimana gitu ya. Kita yang nggak datang ke gereja pada saat kita datang berkumpul aja. Ini baru kita bisa merasakan. Tapi kalau online, banyak yang bilang capek. Sama online lama-lama jenuh. Ya udah, daripada online capek, anyway juga nggak ngikutin juga. Ya udah akhirnya nggak usah ke gereja sekalian. Akhirnya hari Minggu nggak ada gereja. Ada yang bilang, hore nggak ada gereja. Ada yang merindukan. Ada yang bilang, wah nggak ada gereja ya gue udah main hobi aja yang lain lah. Udahlah sama aja gitu loh. Kita kan bisa ngomong ya alasannya kan mungkin aja gitu. Wah ini Pastor Yudi gimana sih gitu ya. Ini kita ngadain gereja ini kan resiko. Ini kan banyak bisa terjadi penularan beginilah begitu. Well again, saya buka gereja ini bukan karena saya. Ini karena Tuhan. Tuhan yang bilang, kalau pemerintah udah kasih, buka. Jangan tutup. It's not me, it's the Lord. Saya cuma ngikutin aja. Kalau pemerintahmu bilang tutup. Pemerintahmu bilang 50%, ya 50%. Pemerintahmu bilang 75%, ya udah 75%. Amin. There's quietness in the house of the Lord. See, waktu mereka kembali, mereka trying to rebuild the temple. Nomor satu, saudara, ini diceritakan di kitab Ezra. By the way, di kitab Ezra itu adalah seorang pemimpin. Dia itu is not just a pemimpin, tetapi dia itu adalah scribe. Scribe itu apa? Panitera ya. Dia itu mencatat segala sesuatunya. Ezra itu juga dibawa ke Babel. Tapi waktu dia mau kembali, dia itu disuruh nyatet. Dan dia itu adalah keturunan imam. Ezra by the way, Ezra itu tidak ada yang namanya arti Ezra itu sebenarnya adalah helper atau penolong. You know who that is? Yang menolong adalah the Holy Spirit. Dan dia yang pertama kali adalah mengembalikan Torah, mengembalikan Taurat kembali untuk dijalankan sama orang Israel. Nomor satu, sebelum ada gedungnya harus ada ritualnya dulu. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah persembahan korban. Mesbah korban bakaran. Dan kalau saudara baca dari Ezra pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-6, itu dikatakan mengenai korban bakaran. Pagi sampai sore. Tetapi waktu bikin korban bakaran, ritualnya diadakan kembali, mereka takut dengan penduduk negeri itu. Mereka pada takut semuanya. Oke? Dan ini semuanya diperintahkan oleh raja. By the way, Raja Artasasta waktu itu yang memerintah, itu memerintahkan mereka kembali. Yang merintah
memerintahkan mereka kembali. Itu bukannya orang Israel. Mereka itu ada di bawah jajahan. Tapi mereka disuruh pulang oleh rajanya. If that is not the Lord, then what is? We are coming back here. Karena apa? Pemerintah yang suruh. Pemerintah bilang boleh buka. Ya buka. Yes. Amin. It's not us. Pemerintah yang bilang buka, ya buka. Amin. Nah saudara-saudara, semua yang ada di kitab Ezra ini menggambarkan mengenai bagaimana Taurat dan ritualnya ini untuk bisa kembali beribadah. Pertama, how to set up everything. Setelah kita semuanya nggak ada, dari online mau kembali ke offline. Pertama-tama mereka bangun korban bakaran. Is to start the church again. Karena the church is about korban bakaran mengenai Yesus. Korban bakaran berbicara, mesbah korban bakaran berbicara mengenai Yesus. Mengenai His sacrifice on the cross. So the church itu start dari Yesus. That's why the church has to start again. Physically, kita semua ngumpul again. This year, the church will start again. Amin. Kedua, ritualnya. Ritual mengenai korban persembahan. There is worship, there is prayer. Kembali lagi. Tuhan bilang, kembalikan lagi. You know di GBC harus ada worship dan harus ada prayer. Siapa yang mau jadi pendoa syafaat? Ada yang mau volunteer? Ayo mau angkat tangan, silakan. Boleh. Bisa menjadi nabi nanti. Enggak. By the way, kemudian barulah itu setelah ritualnya ada, barulah the next step adalah membangun kembali dasar. The foundation of the temple. Dan saudara-saudara kalau perhatikan, waktu membangun temple, mereka bikin fondasinya di tempat yang semula. Nanti saya kasih lihat ya firmannya ya. Saya percaya waktu kita membangun kembali rumah Tuhan, waktu membangun rumah Tuhan itu mungkin nggak melibatkan gubernur. Ya gubernurnya itu Zerubabel itu. Dan harus melibatkan siapa? Imam. Harus ada imam besar. Yaitu namanya Yoshua. Yoshua atau Yeshua. Artinya ada Yesusnya. Zerubabel itu adanya di zone in confusion. Yoshua itu juga ahli imam, keturunan Lewi. Dia yang juga dibawa ke Babel, tapi dia disuruh kembali. Imam besarnya itu adalah Yoshua. Jehovah saves. Dia itu anaknya Yosadak. Yosadak adalah Jehovah is my righteousness. So, anak daripada kebenaran, yang satunya sown in confusion is talking about the church. Ditolong oleh Roh Kudus Ezra untuk know what to do first. What is the priority first? Itu yang lay the foundation, yang menyuruh untuk lay the foundation Ezra. Tetapi, he is the master planner. He is the one yang give the guidance. Tetapi Zerubabel dari pemerintah dan Yoshua bekerja bersama-sama. The pastors and the leaders. The leaders who build, the pastor who say, let's build. Let's build. Amin. Amin. Ini saudara ikutin ya. By the way, I think I have to, ini harus dibagi menjadi 2 sesi. Ini sekarang saudara-saudara nggak sadar ini udah 11.15. Udah lewat. But bear with me. Sabar ya bentar ya. Oke. Nanti saya akan end it. Setelah itu minggu depan saya akan kasih seri keduanya. I'll explain more. Okay. There are good things. There is Tuhan yang mau reveal kepada saudara-saudara. Apa aja benefit-benefitnya yang Tuhan mau berikan untuk saudara-saudara. Banyak sekali saya percaya yang berdoa untuk GBC. Banyak sekali saya percaya yang berdoa dan ingin beribadah di kota Jakarta ini. That's why pemulihan kota itu dimulai dari pembangunan mesbah, yaitu ibadah gereja. That is why Indonesia kita bisa recover dan kita masih bisa ibadah, kita masih oke kayak begini ya. By the way, saudara tahu kemarin bertambah itu kurang lebih kasusnya sekitar 274. Saudara bandingkan dengan negara lain. You can compare it yourself. Okay? It's so amazing. It's so amazing bagaimana Tuhan melindungi negara ini. Amin. Kemudian Ezra 3 ayat 10 sampai 13. Next. Dikatakan pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan.
Maka tampillah para imam memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. By the way, Zerubabel itu keturunannya Daud. Yesus keturunan dari Zerubabel. Oke? Nah, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian apa? Pujian dan syukur. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. Itu nyanyiannya. Terus dinyanyikan. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. His said. Grace, His grace and mercy. Kepada Israel. Ini loh nyanyian kita. Kita mengucap syukur senantiasa. Mau pandemi nggak pandemi, gereja Tuhan mengucap syukur dalam segala keadaan. Pemerintah suruh online, kita online mengucap syukur. Pemerintah suruh buka, kita buka dengan mengucap syukur. Tuhan kasih bisnis di masa pandemi, bisnisnya berat. I know it's heavy, but mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu baik. Then you will see His glory manifest. Setelah itu engkau melihat kemuliaannya. Saudara-saudara percaya nggak? Di masa pandemi ini, 2 dari jemaat kita dikasih berkat dengan luar biasa. 2 keluarga itu bangun rumah di tengah pandemi. I mean like, how come? Gitu loh. Saya ini bingung. Saya ini kebingungan. If that is what the Lord is doing, imagine, bayangkan apa yang Tuhan mau lakukan kepada kalian semua. More and more and more and more. Dikatakan secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. So apa itu dasar rumah Tuhan? What is the foundation of the house of God? Apa itu? Saya lanjutkan dulu sedikit. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa chaosnya keadaan itu. Sang satu nangis, yang satu bersorak-sorai. Tadi saya lihat Pastor Lita di depan, dia menangis. Yang sebelah sini bersorak-sorai. That is exactly pada saat bait suci waktu dasarnya diletakkan. You know, she can cry and eat. She can cry and sing. She can cry. That is the wonder. My wife is a wonders gitu ya. I always wonder. Gitu. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Bunyinya daripada praise and worship and this firman ini kedengaran sampai jauh. By the way, kita punya jemaat sampai di New York. Ada orang yang mendengarkan kabar baik di New York. Dari YouTube-nya GBC. Dari Hong Kong ada. Saudara-saudara jangan meremehkan di efek daripada dampak daripada kabar baik ini. Begitu ada online, ini bisa kedengaran sampai jauh. Whatever that we say from this pulpit, either it's life or it's death. Dan sebab itu kita menggunakan teknologi supaya life will be preached more. Supaya Tuhan berikan the technology supaya bisa reach people yang ada, yang discourage di ujung dunia yang masih dalam keadaan kegelapan. You never know. Some of them, beberapa di antara mereka mungkin adalah calon presiden. Beberapa di antara mereka mungkin adalah calon pemimpin, calon menteri. Kita nggak pernah tahu yang ada di negara-negara. By the way, last year, kalau saudara-saudara mau tahu, our church itu mendonasikan
lebih banyak dibanding biasanya. Sampai ke tempat-tempat lain, bahkan sampai ke Semeru kemarin itu, yang mendonasikan itu, yang mereka lewat daripada beberapa teman-teman juga gitu. Yang saya punya rekanan yang ada di Salatiga, mereka nyampe ke sana dalam hitungan menit. The funds is there, langsung dibeliin, langsung nyampe ke orang yang membutuhkan. That's how quick it is. Bahwa Tuhan bisa memberikan kasih, yang menyampaikan kasihnya kepada mereka yang membutuhkan real time. Gak pakai nunggu, gak pakai ribet. Kok jadi kesannya kayak iklan apa ya? Dana. Gak pakai nunggu, gak pakai ribet. Gitu. Tapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan last year our teen or our youth itu memberikan bantuan kepada jemaat ODGJ, ya kan? Itu yang gangguan jiwa, dan juga supir taksi. We help in this nation through our youth, our mission. That is the church is all about. Saudara pikir mesbah korban bakaran itu kan mesti dibikin mesbahnya. Itu pakai duit cuy, bukan pakai daun. Bayarnya pakai duit. Gak bisa ngutang dulu, bentar ya. Kita ngutang dulu pakai GoPay later. Gak bisa. Itu gak pakai ngutang, gak pakai kredit. Ada yang punya kambing, domba dipersembahkan tiap hari. Pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. That needs money. No, I'm not asking your money. Sekali lagi, tetapi saya harus berbicara. There is giving in the house of God, yes. Ada giving in the house of God menurut kerelaan masing-masing. You wanna be part of this building? Be part of this building. Kalau saudara nggak dapat revelation-nya, don't give. Jangan usah ngasih. Amin. But if you wanna be part of the latter house glory, you wanna be part of it, you wanna be part of building GBC, ayo sama-sama saya katakan bersama-sama, let's give. Saya ngajak, gitu loh. Why? I want to give you the opportunity to be blessed. Kalau saya nggak memberitakan mengenai giving saat ini, saya diingatkan gitu sama istri saya juga, sama beberapa teman-teman pastor, tolong khotbahkan mengenai giving. Why? You're robbing the people daripada berkat. Jangan cuma pastor doang yang give gitu. I was blessed, I know, I saw and I was blessed. Saya dapat berkatnya berlimpah-limpah kali lipat. Tetapi saya nggak mau sendirian. I want you all untuk bersama-sama mengalami berkat juga dong. Mengalami buah. Mengalami harvest. If there is nothing to sow, there's nothing to harvest. Saudara kalau nggak nabur mau manen apa? Amin. It's for your own benefit. It's not for me. It's not for the Lord. It's for your benefit. This is your house. This is not. Ini kan Tuhan kasih rumah ini untuk kita. Let's build together. Oke? Jangan cuma sebagian gitu dapat berkatnya doang. Sebagian dapat kesaksiannya. I want you all untuk dapat kesaksiannya. Punya kesaksian masing-masing. Amin. Amin. Saudara, ini banyak enemies-nya waktu bangun. Pertama, bukan dari luar, tapi dari dalam. Orang mereka sendiri banyak yang nangis-nangis. Terutama orang tua-tua. By the way, orang tua di sini nih semuanya itu dimulai dari umur 200 tahun ke atas gitu ya. Jadi semuanya di sini masih anak-anak muda. Anak-anak mudanya bersorak-sorai dengan kegirangan. Yeay. Kedengaran sampai jauh. Yeay. Luar biasa saudara-saudara. Tapi di sini orang tuanya pada nangis. Dulu. Salomo. Dulu. Ngomongnya dulu. 2 tahun lalu. Sebelum pandemi. Gerejanya nggak kayak sekarang ya, jarang-jarang gini kursinya gitu ya. But today so full. Well, dulu rapet kursinya, banyak orangnya, lebih meriah ya pastor.
Wah, ini timnya dulu komplit semuanya. Waktu online cuma pastor sendirian, Pastor Lita, Pak Novik nyanyi sendirian, Pak Anto main gitar gitu. Ingat ya Pak Novik ya, di rumah saya ya, bikin ibadah kan kita kan. Haleluya. Ya kan? Ini luar biasa sekali gitu ya. Ingatnya dulu emasnya banyak. Sekarang mana? Mewah, dulu mewah. Sekarang fondasi aja gak kelihatan, baru juga naro. Gak kelihatan kemuliaannya, mana kemuliaannya yang dulu. Mana, dulu itu lebih megah. Kalau kita mengingat yang dahulu-dahulu, Tuhan aja berkata jangan mengingat hal yang dulu-dulu, bahkan dari zaman purbakala. Kamu masih mau ngingat-ngingat pula. Ini now is now. God is in the now. And God is in the future with you. Gak peduli apapun kesalahanmu, gak peduli apapun kegagalanmu, gak peduli betapa Tuhan melihat, oh ya cara ngaturnya kok kayak begini ya gerejanya gitu. Dia gak peduli. He is in the now. Dia ada di tempat ini dan dia ada di sini sekarang. Dan dia katakan, let's build. Let's build the house. Let's build the house. Tapi enemy-nya semua komplain. Musuhnya komplain. Orang-orang Israel itu bahkan sampai diperintahkan gara-gara dikhianati. Stop. Mereka ini stop by the way. Baru pertama kali meletakkan fondasi. Udah stop. Frustasi gak? Yang bangun rumah? Yang sekarang lagi bangun rumah? Begitu tengah-tengah fondasi disuruh stop. Stop. Aduh, capek lah. Udah mahal-mahal. Bikin fondasi disuruh stop. Capek. Kenapa? Banyak yang komplain. Mereka ini stop selama berapa tahu nggak? 15 tahun mereka stop. 15 years. It's not a short time. Why the building stop? Kenapa buildingnya ini stop? Ini sebenarnya bukan karena raja yang memerintahkan mereka stop. No. It's because karena pemimpinnya Zerubabel dan Yosua saat itu discourage. The pastors and the leaders are discouraged. Saudara tahu nggak berapa banyak pastor atau gembala atau pemimpin yang frustasi pada saat gereja nggak bisa dibuka kembali? Berapa banyak pendapatan yang seharusnya didapatkan hilang begitu aja? Mereka discourage lagi bangun rumah Tuhan. So discourage. This church Tuhan kasih. Saya bilang, saya nggak mau ikut-ikutan discourage kayak begini. Saya nggak mau. Untung Tuhan berikan benar-benar. Ini benar-benar Tuhan itu memang caranya berbeda. Justru di tengah-tengah hal yang nggak menentu, lagi varian Delta, kita disuruh buka gereja. Aneh. Justru malah buka gereja malah prosper. By the way, the church is prospering ya. The church doesn't have any debts. Nggak ada utang. Yang ada by the way pendapatan gereja. Saudara kalau mau nanya boleh nanya, ini ada bagian keuangannya di sini, datang nih, boleh ditanya sendiri. Gereja nambah banyak, malah ngasih, malah tambah banyak. Aneh kan? It's weird. Ini karena bukan dari kita, ini Tuhan yang membiayai. Waktu Tuhan kasih biayanya, ya kita cuman kerjain aja. Nggak usah nanya-nanya kanan kiri. Orang mau komplain kanan kiri, ya udah. Tapi ini gara-gara mereka discourage, mereka jadi bahan tertawaan, mereka jadi lose confidence, mereka just hancur aja secara iman. Secara keyakinan mereka hancur. Dan Tuhan harus bangkitkan 2 nabi muda. Nabi muda, namanya Zakaria dan Hagai. By the way, saya kasih tahu aja, Zakaria adalah Tuhan mengingat. Hagai adalah festival, tapi lebih tepatnya perjamuan atau korban. Tuhan mengingat pengorbanan anaknya. Tuhan berikan nabi, dia katakan ingat perjamuan kudus. Adakan terus perjamuan kudus. Ya kita mengadakan perjamuan kudus every week. Tetapi secara fisik kita mengadakan perjamuan kudus di tempat ini. Amin. There's something yang Tuhan mau berikan pada gereja ini.
Keadaan sekarang ini gereja udah kayak tertawan, semua harta bendanya udah nggak ada yang menjadi berarti. Kalau saudara bisa bayangkan kalau gedung tadinya pasang mewah-mewah, lampu segala macem, dengan sound system yang besar, nggak bisa kumpul, dan that sound system dan lightingnya jadi bingung kan? That's cost. Itu gede banget. There's a lot of wastage, gitu loh. Orang-orangnya yang selama ini pelayanan, mereka dapat makan dari mana? There's no people yang bisa dikasih makan. By the way, kita juga membantu teman-teman kita semuanya yang bagian logistik, semuanya kita bantu. Why? The church should first take care of the body. Yesus punya kepala, Yesus take care of the body. Dan dia suruh kita untuk take care of the body. Whoever it is, dari yang kekurangan, dari yang enggak masih kesulitan pekerjaan, yang belum dapat pekerjaan, kita bantu. We help, the church help. Amin. Amin. Dan banyak yang udah gak berarti, banyak yang gak beribadah lagi. Kebiasaannya ini pada kebiasaan hari Minggu, ini pada lupa semua. Keseringan rebahan. Jadi gereja rebahan Indonesia. Kita semua banyak mulai di rumah. Saya aja waktu mulai di rumah, saya sampai pikir, wah ini enak ya, saya nonton diri saya sendiri khotbah gitu. Saya bilang amin, amin pastor. Sembari makan kue bulan gitu. Sembari makan nasi babi kecap kayak gitu. Haleluya. Kayaknya enak gitu. Yet kalau udah beberapa lama, I feel something weird gitu loh. Sesuatu yang aneh. Kayaknya ini nih, why kita ini being separated? Kalau saudara tadi lihat videonya. When you see the video, by the way, this video will be up di YouTube kita. Nanti saudara akan lihat ada gambaran seperti kabut. Kayak kabut, ada lampu merah, kabut. Itu menandakan bahwa keadaan memang di masa depan ini nggak berarti. Itu yang saya lihat. The vision memang apa yang saya katakan kepada animatornya. Saya minta, tolong kasih image-image. Bagaimana keadaan yang tidak menentu. Terus ada kata, fear not. Nanti saudara akan baca. Terus kemudian ada yang namanya train station gitu. Destinasinya bingung, orang pada bingung. Kemudian orang gitu ya, pikirannya dipenuhi dengan virus ini, virus itu. Jadi orang confused. Mental health itu adalah topik yang paling trending sekarang ini. Without mental health, orang gak bisa functioning, percuma. Orang mau kerja apapun, kesehatannya terganggu, that's it. Gak mungkin bisa kerja. Gak mungkin bisa functioning day to day life. Oke? Kemudian separation. Everyone is separated. Tapi Tuhan mau kita untuk berkumpul kembali. Amin. Pandemi ini sebenarnya membuat orang itu menjadi fokus kepada dirinya sendiri. Kepada rumah sendiri. Pandemi ini cuma tes, by the way. It's just a test untuk menunjukkan betapa kuatnya fondasi daripada suatu gereja. Bukan fondasi secara fisik ya. I see the leadership foundation, kemudian iman daripada umat yang bergabung dalam gereja itu. Banyak yang bilang, mulai offline is not a wise thing. Banyak yang ngomong kayak gitu, terlalu banyak resikonya. But when God said, start, we start. No matter what it is. Kita mau mulai apa enggak? Saya ini sempat bergumul dengan tim para pastoral. Untuk GBC, Tuhan menuntun kita untuk memulai ibadah online, plus ada hybridnya juga sesuai aturan pemerintah. Why? Karena GBC bukan gereja yang menurut di mana aturan yang biasanya berlaku, tapi ini adalah aturan daripada kerajaan Allah sendiri. Amin. Hari-hari ini Tuhan lagi raising a new generation. Micin, anak-anak micin, be prepared ya, be prepared. Be prepared for greater glory. The glory of the latter house. This is your house. Anak-anak micin, para pemimpin micin, dimanapun kalian berada, dimanapun yang kalian saat ini mendengarkan, kalian dipanggil untuk be a part of the building of the house of the Lord. Dipanggil untuk mulai melayani. Dan encourage kita semua, seperti tadi itu, nabi yang masih muda Tuhan raise, Zakaria dan Hagai, your voice akan encourage semua jemaat. Your voice will encourage the people. Amin. Di tengah-tengah masa yang tidak menentu, kalian akan encourage para jemaat yang discourage. Kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan kalian akan bawa kabar baik kemanapun kalian berada. Di masa muda kalian, benih firman Tuhan mengenai kebenarannya, itu boleh diberitakan lewat pelayanan kalian. And that is precious. Oke, back to the young prophets. Kita kembali lagi, oke? Apa role-nya mereka sih? Role-nya mereka apa? Tuhan lewat Nabi Hagai, dia ini menegur
Orang-orang Israel yang baru pulang. Penduduk yang masih tertinggal di Yerusalem. The remnants. Are you part of the remnants? Yes. Kalian masih yang tertinggal? Kemana yang lainnya? Nggak tahu. Tapi kalian yang masih tertinggal, Hagai 1 ayat 1 sampai 9. Dikatakan demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. GBC, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. This is not for condemnation, but this is the condition when there is no glory in the house of God. Waktu kemuliaan daripada Tuhan itu nggak ada. Waktu Tuhan sendiri memang kita tidak conscious, kita tidak sadar bahwa spiritual ini sangat penting. This is what's happening in the church. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ini 2 kali ya disebut ya. Kalau Tuhan sebut perhatikanlah keadaanmu, itu aware dulu. Kalau kalian gak sadar akan keadaan kalian sekarang ini, Tuhan bilang sadarlah, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan bilang 2 kali. This is a confirmation. Jadi naiklah ke gunung, solusi ya. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. All the blessings will be back. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kemuliaannya Tuhan itu bikin apa? Orang-orang yang bodoh itu bisa dapat hikmat. Orang yang ngomong, yang biasa-biasa bisa menjadi luar biasa. Bisa menjadi punya pengaruh. Itu bukan karena orang itu karena Tuhan. Karena Tuhan punya perkenanan. Bisnismu mungkin kelihatannya biasa-biasa. Kamu mungkin sekedar bisnis ini. Housewife, para ibu rumah tangga, jangan main-main, jangan main-main. Kalian mengerjakan apa yang kalian kerjakan di rumah. Dengan mempersiapkan anak-anakmu, dengan membuat anak-anakmu untuk ikut fun church dan nonton, kalian sedang investing on the next generation. Kalian itu sedang membangun daripada rumah Tuhan. Tidak bisa diremehkan. Dan ibu-ibu rumah tangga, Tuhan punya favor yang khusus untuk kalian. Apa yang kalian kerjakan, kalian akan membantu suami kalian membantu akan membuat rumah tanggamu juga terpelihara. Waktu engkau memprioritaskan rumah Tuhan. Amin. Amin. Saya teruskan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sekali lagi, let's take the gospel out of it. Jangan mikir ini suatu condemnation atau pekerjaan. Ini bukan tuduhan. Ini adalah encouragement. Sekali lagi, buku Hagai berkata mengenai encouragement. Dan Tuhan mengirim satu lagi prophet namanya Zakaria. Dan dia berprofesai kepada pemimpin-pemimpin Israel, yaitu Yosua dan Zerubabel. Oke? Zakaria dan Hagai diutus kepada mereka. Mengenai Yosua. Yosua ini dapat apa sih? Apa sih yang dihadapin sama Yosua? What does Joshua, what does the priest, what is the priest doing? What is the priest doing? Zakaria 3 ayat 1-5, cek. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk apa? Mendakwa dia. This is about accusation, the devil accusation, and the devil condemnation. Para pastors, para leaders, if you feel condemned, you are not alone.
You're not alone. Kalian itu, kita sama-sama, kita semua juga mengalami condemnation juga. Tetapi, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. By the way, malaikat di sini huruf besar ya. Biasanya malaikat huruf besar itu adalah penggambaran daripada Yesus sendiri. Dikatakan apa? Ini Zakaria mendapatkan penglihatan. Dikatakan, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis. Siapa yang menghadik iblis? Siapa yang menghadik iblis? Tuhan. Saya tanya sekali lagi, siapa yang menghadik iblis? Tuhan. Atau kamu yang hadik iblis? Tuhan. Tuhan yang menghadik iblis kan? Ya dong. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Sesuatu yang gak berarti tapi ditarik dari api. Udah puntung. Ada yang gak mungut puntung rokok gitu ya? Saya tahu ya mungkin di sini gitu ada yang mungkin pernah ngerokok gitu ya. Ada yang nari-nari nggak gitu puntung dari bawah gitu ya udah mau mati gitu ditarik-tarik diisep-isep lagi, nggak ada lagi. Ini puntung ditarik. Come on man. Terus kemudian adapun Yosua dia melihat mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberi perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amen. Kalau kalian merasa terdakwa, kalian merasa kondem. Kalian mungkin kondem karena susah banget untuk datang, bangun pagi, segala macam. Don't be condemned. Kalian merasa tahun kemarin kayaknya gagal, kayaknya bisnis apa ini susah, ini gagal, itu salah langkah, ini salah langkah. Pastors, leaders, dan jemaat, jangan feel condemned. Tuhan yang menghadik iblis, Tuhan mengenakan kepadamu kain pesta, pakaian pesta. Listen to the word of Christ. Dengarkan khotbah mengenai your righteousness, mengenai His righteousness, not your righteousness. Dengarkan khotbah mengenai firman kebenaran yang akan encourage kamu untuk keluar dari condemnation itu. Kenakan ke saudara, Tuhan yang mengenakan pakaian righteousness itu kepadamu. Dia yang membuat kamu menjadi bersih. Kamu mungkin kelihatan kotor, tapi Tuhan mengenakan pakaian yang bersih. Amin. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Saudara tahu tak serban? Itu tutup kepala. Tutup kepala yang kudus. Saudara kalau pakaiannya mungkin yang outside, mungkin kelihatannya kayak gimana. Kepala, your mental. Mungkin banyak pikiran yang condemn. Mungkin banyak pikiran yang mungkin saudara bilang ini gak benar, ini gak benar. Tuhan kenakan pikiran yang baru. He let you wear no condemnation. There is no more condemnation in Christ Jesus. Gak ada lagi. Gak ada lagi condemnation. Waktu engkau bilang, aduh, aku udah jarang banget nih ke gereja. Mulainya kayak gimana? Just start. Mungkin pertama-tama datangnya pas firman. Atau pas perjamuan kudus. Mungkin. Saya nggak tahu. Mungkin itu pertama-tama. It's okay. You're still afraid? No problem. Start coming. Start coming. Come. Amin. Oke. Jadi ini adalah spiritual warfare. By the way, ini ada iblisnya di sini. It's a spiritual warfare. Kalian mau pergi ke gereja, that's a spiritual warfare, you know. Pertama, mau bangun aja susah. Ntar bilang, aduh, alarmnya lewat. Saya ini pernah nyalain 2 alarm, dua-duanya bunyi dan saya masih bablas nggak bangun. Sangat peperangan. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan si Zerubabel? Tuhan kasih apa kepada Zerubabel? Oke, Tuhan berbicara. Zakaria 4 ayat 6 sampai 9. Katakan demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini kan ayat favorit. Not by might, not by power, but by the Spirit. Tapi kalau udah ngadepin masalah, no, it's my own power. My own thinking. Ini gue punya ide semuanya. Gue punya ide, gue bisa begini, gue bisa begitu. Dulu gue pernah punya ide kayak begini. Dulu
No, this is not dulu. Ini kita ngomongin sekarang. Kita ngomongin zaman ini. Kalian tahu problemnya beda? Kalian tahu nggak? Ini belum pernah dihadapi oleh orang-orang sebelumnya. Pandemi, ekonomi berantakan gitu. It's all new. Bahkan di dunia perekonomian paling ahli pun itu udah bingung gimana caranya untuk handle ini. Nggak ada yang tahu pasti. Ya kan? Tetapi gereja Tuhan bergerak bukan karena kekuatan, bukan karena gagahan, tetapi karena roh Tuhan yang ada di sini. Amin. Dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Siapa engkau? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Ini agak aneh by the way. Karena nggak mungkin kan gitu. Kenapa kok batu utama, ada gunung gede, kemudian dikasih bagus. Apa maksudnya kok bagus? Bahasa Inggrisnya. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone. Capstone itu adalah batu penjuru. Siapa batu penjurunya? Yesus. Dan kalau saudara melihat gunung pegang batu penjuru itu, with shouts of grace to it. Kita kan sering ngomong ya, oh kalau ada masalah, grace. It's true. Enggak, ini berasal dari ini. Karena apa? Mereka lagi discourage, lagi tengah-tengah, ini lagi masalah, pembangunannya stuck. Kalau lagi stuck ngomong apa? Grace. Siapa kamu gunung besar yang ada di tahun 2022? Siapa gunung besar? Masalah pernikahanmu, gunung besar? You say? Grace to it. Grace to it. This is the word of Zerubbabel. Kamu nggak lagi di dalam confusion. Kamu ada masalah dengan bisnismu. Katakan apa? Grace. Jangan cuma grace doang. Tetapi grace. 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena itu adalah konfirmasi. Agreement. Kayak Tuhan berkata, Marta. Ya, oke. Fedri. Nah itu kalau udah Tuhan ngomong kayak begitu, you better listen. Lili. Listen. Dengarkan. Tetapi kalau kamu ngadepin masalah, di depanmu ada masalah yang besar, mau masalah keuangan, mau masalah utang, mau masalah hubungan, putus pacar, masalah apa ya, masalah makan susah, masalah kerjaan, proyek lagi stuck, ngomongnya apa? Grace. Sekali lagi kita katakan, grace. Dengan suara yang keras kita katakan, grace. That is the word for this year. Ada masalah, jangan kata, gede banget gunungnya. Tuhan gak suruh bilang begitu. Tuhan bilang apa? Grace. Tahun 2022 saya bilang gak akan lepas dari masalah. Masalahnya tambah gede. Tetapi gunung yang besar akan dijadikan rata. Amin. Saya minta praise and worship, tim praise and worship bisa bantu saya. Mari saudara, we remember his sacrifice. Let us remember, let us start building. Saya encourage saudara-saudara datang untuk bagian keduanya. Karena akan lebih asik lagi. Bagian keduanya, kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai Hagai pasal yang kedua. I just want to let you know condition of nowadays. Tetapi saya harus katakan, the glory of the latter house is much more glorious dibanding yang dulu. Jangan ingat-ingat lagi, GBC sebelum pandemi kayak gimana. Nggak usah. GBC saat ini seperti kayak gimana. Tuhan ada di tempat ini. Kalau ada masalah, kalau ada gunung besar, kalau lagi ada problem. Kenapa? Problem itu nggak datangnya pada saat hari Minggu. Problem itu datangnya waktu kamu keluar dari gereja ini juga udah ada problem. Waktu kamu keluar ke tempat parkir, waktu kamu nanti makan siang, bahkan waktu Senin waktu kamu bangun itu.
Itu iblis itu nggak kerjanya, oke, saya tunggu kamu deh sampai kamu siap gitu ya untuk menghadapi masalah kamu. Iblis saja bekerjanya 24 jam kali 7. At least, the least, at least, you can say grace, grace 24/7. Say to him, say to his face, say to his ugly face, say 24/7 grace, grace. Lu mau ada masalah, mau ada apa? Say grace, grace. Apa masalahmu kesehatan? Say grace to it. Amin. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Let's partake. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Siapa yang belum dapat elemen perjamuan kudus? Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita mengingat pengorbanannya. Waktu kita membangun rumah Tuhan, kita mengingat ada mezbah korban bakaran. Ada sacrifice of Jesus in the center of it. Sebelum kau lay the foundation, build the sacrifice. This is why, kenapa ini kita ada di tempat ini? It's because of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuh-Mu ya Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Tidak ada masalah satupun ya Tuhan yang dapat melewati-Mu. Karena semua masalah itu, segala penguasa, segala varian virus apapun sudah berada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah hubungan, masalah pernikahan, semuanya sudah di bawah kakinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tubuh yang tercabik-cabik di atas kayu salib untuk kami semua. Dan kami ditempatkan di dalam Engkau yang dikasihinya. Kita terima kesembuhannya dan pemulihannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pemulihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu ya Tuhan. Yang diberikan, yang dicurahkan untuk kami. Apapun segala kesalahan kami dan pelanggaran kami. Kami mungkin punya banyak hal-hal ya Tuhan. Melakukan banyak hal ya Tuhan bahkan. Yang mungkin hal yang kami sendiri kami gak senang. Tetapi kami percaya bahwa darah-Mu telah menyucikan semua pelanggaran dan dosa kami. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat masa yang dahulu. Apapun kesalahanmu, apapun your wrong move, whatever your mistake is, fatal atau enggak, Tuhan tebus di atas kayu salib and rise up from your condemnation. Karena darah ini menjanjikan bahwa berkat-berkat Tuhan akan menyertaimu dan kutuk tidak dapat mendekat ke kemahmu oleh karena darah ini. Mari kita minum darah perjanjian ini. Thank you Lord Jesus. Engkau yang memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu. Kami menerima ya Tuhan kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu pada awal tahun ini. Pada tanggal 2 Januari 2022. Engkau melihat umat-Mu yang ada di GBC, yang sedang beribadah, baik yang offline maupun yang online. Siapapun yang mendengarkan ibadah ini, siapapun yang mendengar, the one who listen under my voice, I say to you that the glory of the Lord shine and rise upon you. Kemuliaan Tuhan itu ada padamu. Dimanapun ada kegelapan, Tuhan akan menyinarkan kemuliaannya kepadamu. Engkau tidak usah takut kepada bahaya, engkau tidak usah takut kepada tantangan tahun 2022, karena Tuhan telah melihat ujungnya. Dia telah melihat bahwa di ujung 2022 yang ada adalah kemuliaan demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan. Dia melihat kesembuhan yang terjadi. Dia melihat engkau yang mengingini anak akan Tuhan berikan anak.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I say to you, womb be open in the name of Jesus. I see healing in marriage. Saya melihat kesembuhan di dalam pernikahan. Saya melihat kesembuhan dalam hubungan orang tua dengan anak. Saya melihat kesembuhan hubungan suami dan istri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku. Pada saat engkau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, engkau memprioritaskan Dia, your spirituality, you focus your eyes on Jesus. Engkau hanya fokuskan matamu kepada Yesus saja. Dan kau tahu, pada saat engkau fokus kepada Yesus, berkatnya ada di sana, kemuliaannya ada di sana. Dan kau tidak usah takut. 2022 is your year of the glory. Thank you Lord Jesus. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama-sama, kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang baik. Kau begitu baik kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. 2021 telah kami lewati, tetapi kami memandang ke depan 2022. Dunia boleh melihat hal yang gelap, tetapi kami boleh melihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk janji-janji-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Dia selalu menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Dan Dia memberikan kepadamu kebaikan-Nya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, kemuliaan-Nya. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini. Dan semua umat yang percaya dan yang ada di tempat ini boleh katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, blessed New Year, blessed New Year. Come again next week.